Oke. Sebelum semua presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Kami tidak ada kata selesai untuk berdoa. Izin share screen ya, kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan di pinggir danau, dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi dimulai, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK atau PKMPI yang mengambil judul digitalisasi order tukang becak untuk meningkatkan daya saing terhadap ojek online. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ardhani Indraswari, yang kedua ada Bayu Aji Prasetyo, yang ketiga ada Afifah Gina, yang keempat ada Nana Haruna, dan yang terakhir ada Usup Iskandar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, semuanya dimulai dari latar belakang pada tahun 1995, di mana pada saat itu teknologi sedang berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Nah, pada tahun 90-an, puncaknya tahun 1995, para toko Indonesia, salah satunya adalah Sanjaya Indonet, membawa internet datang ke Indonesia, sehingga kita dapat melakukan perubahan dan kita dapat melakukan modernisasi. Lalu 10 tahun kemudian, adanya YouTube yang merupakan salah satu konten yang ada di dalam internet. YouTube ini diciptakan karena dari sebuah keisengan salah satu tokonya yaitu Stephen Hurley yang ingin melaksanakan kencan buta dengan kedua teman lainnya. Nah, video tersebut berisi tentang bagaimana cara untuk menjelaskan karakter dari perempuan tersebut. Akhirnya dari keisengan tersebut mereka mencetuskan platform YouTube tersebut. Lalu berkembang hingga 6 tahun kemudian ada Facebook, Instagram, dan Twitter yang menyusul sebagai sebuah konten yang juga ada di dalam internet. Nah, akhirnya hal tersebut berubah menjadi aplikasi yang ada di dalam Android maupun iOS atau Apple ataupun iPhone. Nah, lalu pada tahun 2015 di Indonesia, Gojek atau yang sering kita kenal dengan perusahaan Gojek menginovasi adanya sebuah ojek online karena pada saat itu transportasi dari pemerintah belum dapat mengakomodasi secara sempurna. Nah, akhirnya menyusullah ojek-ojek lainnya seperti Grab, Uber, dan sebagainya. Adanya inovasi ojek online ini membantu kita untuk mudah dalam memesan ojek, sehingga tidak perlu datang ke pangkalan ojek. Namun, dampak dari sisi negatifnya adalah para tukang becak atau para tukang ojek manual kalah saing dengan ojek online tersebut. Akhirnya, kami memutuskan untuk menginovasikan sebuah digitalisasi kepada tukang ojek online dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dengan satu sama lain. Adapun rumusan masalah kami, yang pertama adalah mengapa tukang becak tersebut dapat kalah saing dengan ojek online. Yang kedua, bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan
agar tukang becak mampu bersaing dengan tukang ojek online. Sedangkan manfaat penelitian dan tujuan penelitian kami adalah yang pertama, menambah kepekaan dan empati terhadap orang sekitar, sehingga dapat menumbuhkan diri kita ini agar lebih peka terhadap masalah atau isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengenalkan strategi yang tepat, sehingga tidak terjadi ketimpangan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui strategi, kita dapat menganalisis bagaimana sih upaya yang mampu kita lakukan agar krisis teknologi tersebut tidak terjadi di salah satunya, dan semua bisa harmonis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Nah, jadi dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua adalah mahasiswa. Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan dikarenakan mahasiswa merupakan kaum yang eksklusif. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini melakukan survei untuk mengidentifikasi mitra dan masalah yang ada. Proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi objek. Objek penelitian di sini adalah salah satu mitra tukang becak di Pasar Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, mencari pengetahuan tentang daerah itu sendiri, baik dari segi letak daerah, objek wisata, ataupun tempat kuliner yang ada di daerah Pasar Kutoarjo. Yang kedua, identifikasi masalah. Masalah apa yang dialami mitra? Masalah tersebut menjadi dasar bagaimana penerapan IPTEK yang akan dibangun dapat membantu mitra. Tahap yang kedua yaitu tahap rancangan. Tahap rancangan terdiri dari proses perancangan dan mencari solusi. Hasil analisis wawancara yang didapatkan dari tahap persiapan menjadi dasar perancangan solusi. Tahap yang terakhir yaitu tahap penerapan, terdiri dari proses sosialisasi teknologi dan penerapan teknologi. Yang pertama, proses sosialisasi IPTEK. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan cara mempromosikan jasa tukang becak di aplikasi sosial media. Dibuatkannya tempat pangkalan ojek agar para pelanggan tahu dan cepat menemukan jasa tukang becak. Proses yang kedua yaitu penerapan IPTEK. Penerapan IPTEK ini adalah penggunaan aplikasi sosial media untuk promosi jasa tukang becak. Selain itu, ada beberapa solusi yang kita dapatkan. Yang pertama, membuat titik tempat pangkalan tukang becak dan bisa menemukannya melalui aplikasi Google Maps. Kedua, mengubah yang semula becak kayu menjadi becak motor. Ketiga, membuat becak nyaman. Dan yang terakhir, yang keempat, bisa bekerja sama dengan beberapa tempat wisata atau bisa melakukan jasa tukang becak di saat malam hari seperti malam minggu. Caranya, menghias becak dengan lampu hias supaya menarik pelanggan. Dan para pelanggan bisa menikmati suasana saat malam hari di sekitar alun-alun atau di lingkungan pusat kuliner. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Adapun jadwal kegiatan yang pertama yaitu pembuatan rancangan. Pembuatan rancangan adalah suatu penuangan ide atau gagasan yang menjadi dasar berjalannya suatu usaha. Dalam konteks ini, pembuatan rancangan diperoleh dari ide-ide anggota kelompok yang dituangkan saat kegiatan musyawarah anggota dan menghasilkan kesepakatan guna tercapainya tujuan kegiatan. Untuk yang kedua yaitu wawancara kepada tukang becak. Adapun narasumber yang dipilih yaitu bernama Bapak Amin
seorang tukang becak Pasar Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, yang sekarang beralih profesi menjadi tukang parkir di cabang Bank Mandiri Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Data yang kita peroleh yaitu peralihan profesi yang ada benar-benar karena adanya ojek online yang menurunkan eksistensi becak. Selanjutnya yaitu penyusunan proposal PKMTI. Adapun penyusunan proposal yang kita lakukan dengan beberapa dasar yang telah diberikan dan telah dipelajari dalam kegiatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, biaya anggaran. Biaya anggaran yang kita keluarkan pada penelitian kali ini yang pertama rincian 200.000 sebagai rasa terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Yang kedua yaitu perjalanan sebesar 100.000 yaitu sebagai kita ongkos bensin untuk menuju tempat yang kita tuju. Yang ketiga lain-lain sebagai hal yang tidak terduga dengan total Rp400.000 yang kita keluarkan pada kegiatan PKM pada kali ini. Dari uraian materi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa laju modernisasi yang begitu pesat mendorong semua lini untuk dapat beradaptasi. Apabila tidak dapat mengikuti arus tersebut, maka akan terjadi suatu kesenjangan. Saat ini popularitas becak kian menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya progresivitas dari becak itu sendiri, sehingga para konsumen lebih memilih alternatif lain yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, becak hendaknya mampu bersaing dengan transportasi modern jika mampu menerobos dan memanfaatkan modernisasi yang ada. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 membuka 5 pertanyaan untuk presentasi hari ini. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menulisnya di kolom chat. Kepada Saudara Anggoro Haji, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggoro Haji Pangestu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Dilihat dari tujuan penelitian yang sudah kelompok 4 sampaikan, hal-hal apa saja yang dapat dianalisis pada penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Tadi pertanyaannya adalah, dari tujuan penelitian apa yang dapat dianalisis upaya tersebut? Nah, dari penelitian ini kan kita menganalisis tentang daya saing tukang becak dengan tukang ojek online lah. Upaya yang telah kita gunakan adalah solusi yang seperti tadi. Kita akan melaksanakan berupa digitalisasi. Yang pertama, misalnya kita membuat sebuah titik lokasi pemetaan terhadap pangkalan ojek terdekat di sebuah Google Maps tersebut. Karena memang ada beberapa pangkalan yang ada, cuma tidak ada di titik lokasinya di Google Maps. Lalu yang kedua adalah menghias becak semenarik mungkin. Kenapa demikian? Ketika ada sesuatu yang menggugah kreativitas kita, maka akan membuat orang tertarik. Sekian jawaban dari saya. Apabila dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih.
Bagaimana Saudara Anggoro Aji? Apakah jawaban tersebut sudah membantu? Baik, sudah membantu. Terima kasih, Mas Bayu. Oke, selanjutnya dari Mbak Tasya Villa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Villa Alifa Maudi. Izin bertanya, apa yang dimaksud mahasiswa kaum yang eksklusif? Terima kasih. Baik, saya Nana Haruna, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa UNS, izin menjawab. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan dikarenakan mahasiswa merupakan kaum yang eksklusif. Hanya 5% dari pemuda yang bisa menyandang status mahasiswa. Dan dari jumlah itu, bisa dihitung pula berapa persen lagi yang mau mengkaji tentang peran-peran mahasiswa di bangsa dan negaranya ini. Mahasiswa-mahasiswa yang telah sadar tersebut sudah seharusnya tidak lepas tangan begitu saja. Mereka tidak boleh membiarkan bangsa ini melakukan perubahan ke arah yang salah. Merekalah yang seharusnya melakukan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan itu sendiri sebenarnya dapat dilihat dari dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa tatanan kehidupan bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh hal-hal bersifat materialistik seperti teknologi. Misalnya, kincir angin akan menciptakan masyarakat feodal, mesin industri akan menciptakan masyarakat kapitalis, internet akan menciptakan masyarakat yang inovatif, dan lain sebagainya. Pandangan selanjutnya menyatakan bahwa ideologi atau nilai sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan. Sebagai mahasiswa, nampaknya kita harus bisa mengakomodasi kedua pandangan tersebut demi terjadinya perubahan yang diharapkan. Itu semua karena kita berpotensi lebih untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Terima kasih. Bagaimana Saudari Tasya Villa? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah membantu? Sudah, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Ariska, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Ariska Prihandari, izin bertanya. Apabila ada pangkalan, apakah becak tersebut bersedia untuk menjemput di lokasi yang agak jauh? Terima kasih. Baik, saya Afifah Kina ingin menjawab. Jadi apabila ada pangkalan, apakah becak tersebut bersedia atau tidak? Misalnya akan menjemput di lokasi yang akan jauh, itu nanti akan masih kita komunikasikan lagi karena untuk saat ini penerapannya masih kita fokuskan ke titik lokasi pencarian. Terima kasih. Izin menambahkan, untuk dari jauh, seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang fokus kita adalah untuk digitalisasi terlebih dahulu, tapi nanti akan diusahakan untuk dapat dilakukan seperti itu, entah dalam promo sosial media atau sebagainya. Tapi memang untuk saat ini penerapannya masih ke lokasi-lokasi yang terdekat. Terima kasih. Bagaimana Saudari Ariska? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah membantu? Baik, sudah membantu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Lantip, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, untuk narasumber apa yang dapat disampaikan melalui program ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Lantip. Izinkan saya, Yusuf Iskandar dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa untuk menjawabnya. Untuk narasumber, melalui program ini dapat disampaikan keluh kesahnya karena menjadi korban dari adanya ojek online. Dampak yang begitu besar dalam perekonomian begitu dirasakan. Oleh karena itu, narasumber mengharapkan adanya suatu kebijakan yang dapat terwujud melalui program nyata agar becak tetap dapat bersaing dalam dunia transportasi modern. Terima kasih. Bagaimana Saudara Lantip? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah membantu? Sudah, baik, terima kasih.
Masih ada satu pertanyaan yang bisa disampaikan dari kelompok lain. Apabila masih ada, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup untuk sesi pertanyaan hari ini. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok 4 sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebenarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, moga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.